Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah penerus dari misi Yesus ini. Dan untuk melaksanakan misinya adalah penting untuk memiliki pengalaman mendalam tentang Yesus Kristus. Kita juga menyadari bahwa kita lemah, kita miskin, tetapi dengan iman yang teguh, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan Allah ditunjukkan dalam kelemahan kita. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih. Hari ini hari Jumat 14 Juli 2023. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru ini. Kami boleh menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Hari ini sekali lagi Engkau mengingatkan kami tentang misi yang harus kami wartakan kepada semua orang. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bersaksi demi nama-Mu. Berkatilah kami dan berilah kami kekuatan untuk mengemban tugas yang Engkau percayakan kepada kami ini, sehingga kerajaan-Mu dapat tersebar ke seluruh bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini,
Terdapat dua unsur yang terpancar dalam cerita, yaitu kepercayaan dan harapan. Dengan kepercayaannya, Yakub meninggalkan tanah perjanjiannya dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang akan menjaga dan melindungi seluruh keluarganya. Kemudian unsur yang kedua adalah harapan, yaitu yang memberi makna pada rencana perjalanan yang mungkin tidak dapat dipahami karena Tuhan membawa Yakub pergi dari tanah perjanjian. Dalam kehidupan Yakub, kita dapat membedakan 3 tahap, yaitu pertama, ketika tiba di tanah Haran, Yakub adalah abdi Allah yang hidup dengan cara duniawi, yaitu di bawah dorongan naluri dan keinginan yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Kedua, terkait dengan masa selama tinggal di tanah Kanaan, di mana dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan bergumul dengan Tuhan. Tahap ketiga adalah karena kelaparan hebat melanda negerinya. Yakub beserta seluruh sahabat kenalan, keluarganya, sanak keluarganya, mereka menuju ke Mesir. Dia tidak melarikan diri dengan kekuatannya, tetapi didorong dan bertindak dengan iman kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saja di dalam kehidupan kita telah hidup didorong oleh keinginan kita tanpa kehadiran Tuhan. Mungkin saja kita pernah mengalami saat-saat konflik atau pergumulan, mengandalkan kekuatan kita sendiri dan berperang melawan Tuhan. Namun, kita berada dalam suatu situasi yang benar-benar sulit. Di sana hanya pada Tuhan kita bersandar, dan hanya Dialah harapan kita satu-satunya dalam hidup kita, seperti yang telah Tuhan lakukan kepada Yakub dan seluruh keluarganya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali memperingatkan murid-muridnya dan kita semua tentang kesulitan dan penganiayaan yang akan kita hadapi karena menjadi pengikutnya dalam mewartakan Injil. Peringatan Yesus ini bukan untuk menakut-nakuti kita dan para muridnya, melainkan Yesus ingin memberitahu kita bahwa perutusan yang Ia percayakan kepada kita dan kepada murid-muridnya adalah suatu kesempatan untuk menjadi saksinya. Yesus juga membekali kita semua ketika melaksanakan tugas misinya. Kita harus cerdik, yaitu hidup dengan mata terbuka. Kita juga harus tulus, artinya untuk mengetahui bagaimana membedakan yang baik dan yang jahat, agar tidak untuk ditipu, tetapi agar kita menjadi lebih rendah hati dan dapat dipercaya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah penerus dari misi Yesus ini, dan untuk melaksanakan misinya adalah penting untuk memiliki pengalaman mendalam tentang Yesus Kristus. Kita juga menyadari bahwa kita lemah, kita miskin, tetapi dengan iman yang teguh kita dapat mengetahui bahwa kekuatan Allah ditunjukkan dalam kelemahan kita. Yesus juga telah menjanjikan kepada kita Roh Bapa yang akan berbicara untuk kita dan memberi kita kekuatan untuk bertahan sampai akhir dalam misi kita. Yang penting adalah terus mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa.
Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.